Apa kabar nih Go Youth? Baik ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus setempat di Go Youth setempat ini atas diberikan kesempatan bagi saya sekali lagi untuk bisa memberikan sermon pada sore hari ini. Jangan bosan-bosan ya. Nggak bosan kan? Emang kalau bosan mau diapain juga? Oke. Oke, teman-teman. Tema yang saya bawakan pada bulan ini adalah hidup mengandalkan Tuhan. Ya, kita sebagai umat Kristen selalu tuh diperhadapkan atau dibilang sama teman-teman kita, hidup itu harus mengandalkan Tuhan. Hidup itu harus libatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap rutinitas kita. Ya, sudah siapin ya. Oke. Namun kita sebagai umat Kristen apakah sudah mengerti hidup mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Ya, atau hidup mengandalkan satu sosok atau seseorang yang kita patut contohi atau jadi panutan dalam hidup kita. Nah, kita harus mengerti dulu. Oke. Next. Yes. Kita mulai dari definisi dulu. Mengandalkan atau relying. Dari kata andal sendiri yang arti dapat dipercaya. Oke. Nah, mengandalkan itu bisa diartikan sebagai menaruhnya kepercayaan seseorang kepada satu sosok atau seseorang yang kita dapat andalkan, ya. Atau bisa diartikan sebagai menjaminkan akan kesanggupan, kekuatan atau kemampuannya kita kepada seseorang, ya. Kalau misalnya dibilang kata lain itu adalah kita berserah penuh, kita menaruh kepercayaan hidup kita kepada satu orang yang kita andalkan, ya. Nah, pertanyaannya sekarang. Siapakah dalam hidup ini yang kita andalkan? Ayo, siapa yang kita andalkan? Yesus atau manusia? Ataukah ada lain hal? Nah, siapakah yang kita cari saat kita butuh pertolongan? Atau mungkin meminta bantuan, ya? Siapa yang kita berlari kepada kalau misalkan kita dalam kondisi ada beban berat, ya? Siapa yang kita menaruh kepercayaan kepada kalau misalkan kita saat dalam butuh akan sesuatu? Nah, mari kita lihat ya, teman-teman. Oke. Yang kita andalkan akan selalu menjadi tujuan dan arah hidup kita. Teman-teman setuju? Nah, yang menjadi andalan kita akan juga menjadi contoh dan atau panutan dalam hidup kita, ya. Jadi kalau misalkan kita mengandalkan seseorang, kita akan telusuri dulu nih, hidupnya yang baik itu seperti apa. Hidup seseorang yang kita andalkan, yang baik untuk kita contohi, untuk kita panut dalam hidup kita. Setuju ya teman-teman ya? Nah, yang kita andalkan akan juga bisa menjadi motivasi kita sehari-hari untuk kita bisa supaya naik level atau take to the next step, ya, untuk menjadi berhasil yang pastinya ya. Yang kita andalkan akan juga menjadi kepercayaan dan harapan kita, ya, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, menjadi berserah penuh kepada satu orang atau satu sosok yang kita andalkan, ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah manusia atau apakah Tuhan yang kita andalkan sehari-hari? Ayo, pasti Tuhan ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman semua ada yang mengatakan lain hal nih. Ada yang mengandalkan selain Tuhan. Mungkin masih mengandalkan bintang-bintang. Ayo, bintang-bintang apa nih? Kalau misalkan di bulan ini katanya love atau life career-nya sedang tidak hoki. Lama-lama juga kepikiran, lama-lama akan terjadi sedemikian rupa. Nah, apa masih teman-teman mengandalkan namanya show atau zodiak? Atau show apa nih? Show yang paling hoki apa? Naga, show macan. Monyet? Enggak sih ya. Yang pasti show macan, show naga, itu katanya yang hoki ya atau powerful. Dan yang pasti nggak boleh ketemu atau nggak boleh partneran dengan show yang mungkin kurang baik dibilangnya. Show tikus, show anjing kah atau apa? Kenapa? Karena bisa diterkam katanya ya. Cuman sebenarnya sih dalam hidup ini ada satu show yang dapat diandelin. Show Mai di bawah, itu enak banget, harus cobain. Oke. Nice. Oke, next. Nah, sebelum masuk sermon, izinkan saya membaca firman Tuhan di Alkitab Yeremia 17:5 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun.
di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin untuk firman Tuhan. Nah, dari ayat Alkitab ini, Yeremia 17:5 ayat 8, Tuhan sudah mengajarkan kita bahwa kita sebagai manusia harus mengandalkan Tuhan, harus mendekatkan hati kita kepada Tuhan, ya, harus mengkomunikasikan hati kita lewat roh kepada Tuhan, lewat doa, lewat pemujian, ya. Dan yang pasti kita nggak boleh mengandalkan kekuatan manusia atau nggak pengertian diri kita sendiri, ya. Karena kalau misalnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak akan pernah kekurangan. Amin? Oke, yang selalu dicukupi oleh Tuhan. Nah, next. Kalau begitu, siapakah sosok yang kita andalkan dalam hidup ini? Siapakah satu sosok atau seseorang yang kita pantut contohi hidupnya dalam hidup kita, ya? Yang pasti untuk menjadi a greater good, untuk menjadi lebih baik. Oke, next. Yang pertama, Tuhan memberikan kita contoh atau panduan bagaimana untuk hidup di dunia ini, ya. Nah, dimulai dari lahir di palungan. Tuhan lahir di palungan domba, ya. Bukan seperti kita, lahir di apa? Di rumah sakit atau enggak di klinik, ya, at least. Nah, Tuhan lahir di palungan. Untuk apa itu semua? Tuhan juga diejek, dihina, disakiti selama hidupnya. Untuk apa itu semua? Nah, Tuhan juga rela berkorban bagi kamu dan saya, bagi manusia. Untuk apa itu semua? Ia rela merendahkan dirinya supaya kita ditinggikan oleh Tuhan, ya. Nah, dilanjuti dengan karya-karya, dengan ajaran-ajaran selama hidupnya. Untuk apa itu semua? Untuk selalu menyatakan bahwa kita sebagai manusia harus hidup dan bergantung kepada Tuhan. Kita tidak boleh berjalan dengan sendiri, ya. Karena kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya kalau misalkan tanpa Tuhan. Oke? Kita harus mendahulukan roh kita terlebih dahulu, baru tubuh dan jiwa akan mengikuti. Nah, Tuhan juga rela, tadi yang saya bilang, berkorban bagi kita supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Nah, sebenarnya dalam hidup ini pun juga Tuhan sudah memberikan kita pilihan, kehendak bebas, free will, ya. Kita dikasih pilihan, kita mau ikut hidup sesuai ajarannya, sesuai firman-Nya, atau kita mau pilih hidup dengan diri kita sendiri, dengan gaya kita sendiri, cuman pada akhirnya kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita, atas dosa-dosa kita, atas action kita, ya. Nah, mana yang Anda pilih? Ayo, yang pasti sama bersama Tuhan, ya. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan hal duniawi, ya, semua orang itu bisa menjadi bos, ya. Cuman hanya sedikit yang bisa menjadi leader. Apa tuh beda bos dan leader nih? Leader adalah seorang pemimpin yang bisa memberikan contoh atau panduan bagaimana untuk hidup, bagaimana untuk bekerja yang baik, ya. Dan leader itu akan secara bersama-sama dengan bawahannya atau karyawannya naik dan turun secara bersama-sama. Tidak seperti bos mungkin, ya, yang kayak misalkan menggunakan bawahan atau karyawannya untuk kepentingan pribadi, untuk naik sendiri. Nah, Tuhan sedemikian juga. Tuhan bukan layaknya seperti raja atau bos. Manusia harus seperti ini, harus seperti itu. Enggak. Ia memberikan kita pilihan, ya, kehendak bebas. Oke, next. Tuhan menjadi Bapa kita, ya. Nah, Tuhan menjadi Bapa kita ini seolah-olah mengingatkan kita kepada seorang anak yang mengandalkan orang tua untuk supaya dirinya tetap hidup. Amin, teman-teman. Nah, dan Bapak itu adalah seorang bapak pasti tidak akan pernah menutup mata, tidak akan pernah menutup telinga untuk mendengar seruan anaknya, ya, untuk mendengar permintaan anaknya, ya, yang pasti dia akan memberi di saat yang tepat, ya, tanpa anaknya meminta, right? Nah, sekali-kali kita pun juga berbuat salah atau berbuat dosa, mungkin melenceng ke jalan yang tidak benar, Tuhan tetap menerima kita, asalkan kita berbuat yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Tidak melakukan kesalahannya lagi. Oke. Nah, jika dikaitkan lagi dengan hal duniawi ini, teman-teman. Setiap orang itu bisa menjadi orang tua. Akan tetapi sangat dikit atau sangat sulit mencari atau mendapatkan seorang papa atau bapak. Atau mungkin dalam bahasa kerennya, ya,
Everyone can become a parent, but a few only can become a father or a dad, or maybe a mom, right? Apa sih bedanya orang tua dengan kondisi father, daddy, mommy, atau mother? Pasti ada bedanya ya teman-teman. Mereka itu rela berkorban tubuh dan jiwa, dan pastinya rela timing ya, waktu, kesempatan, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tanpa anaknya meminta. Oke. Next. Nah, Tuhan memberikan kita contoh, atau sebagai example, untuk menjadi seorang hamba Tuhan ya, bukan sebagai pelayan. Nah, apa sih bedanya hamba Tuhan dan pelayan? Ini bukan ngomong tentang di gereja saja, bisa di studi, bisa di kuliah, bisa di kerjaan, bisa dimanapun Anda berada. Ya. Yang pastinya membedakan hamba Tuhan dengan pelayan adalah, hamba Tuhan tidak ada mengenal rasanya benci, tidak ada rasanya kepahitan, tidak ada menghakimi, tidak merasa diri paling benar, paling suci, paling berkenan di mata Tuhan. Ya. Hamba Tuhan harus bisa saling mengasihi satu sama lain, tanpa membeda-bedakan. Itulah seorang hamba Tuhan yang benar dan berkenan. Seperti Tuhan. Tuhan rela terlebih dahulu melayani, mengasihi, dan mengampuni sesama. Maka dari itu kita sebagai umat Kristen, umat Tuhan, harus juga bisa melayani, mengasihi, dan mengampuni sesama kita. Apalagi kita juga akan merayakan seremonial perjamuan kudus ya, habis ini. Kita pun juga harus mengasihi satu sama lain, bisa let go atau enggak bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Oke, dari 3 poin tersebut, apa sih yang bisa disimpulkan dan dibedakan dengan kita mengandalkan Tuhan atau dengan kita mengandalkan seseorang di luar Tuhan? Nah, apa yang kita bisa bedakan? Nah, coba kita lihat ya. Kalau misalkan kita mengandalkan Tuhan, yang pasti teman-teman udah tahu ini. Oleh karena sekasih setia Tuhan, Ia rela melakukan semuanya itu untuk kita seumat manusia, supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, sekarang kita bayangin coba ya, kita mengandalkan di luar Tuhan. Kita mengandalkan seseorang atau satu sosok di luar Tuhan. Oke. Nah, kalau misalkan kita mengandalkan, kalau misalkan kita mengandalkan satu orang, dan kita mengecewakan dia, mana mau mereka menerima kita lagi? Ya, mana mau mereka memaafkan kita? Gitu. Namun Tuhan tidak demikian. Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Ya. Dan juga gini, bayangin. Kalau misalkan kita adalah satu sosok yang diandalkan teman kita atau sahabat kita atau mungkin orang lain, ya, orang mengandalkan kita, mana mau kita merendahkan diri atau kita dirugikan untuk kepentingan teman kita, untuk kepentingan mereka. Namun Tuhan tidak demikian. Tuhan rela merendahkan dirinya, turun ke bumi, turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia dan merasakan hidup seperti manusia itu seperti apa, ya. Ia memberikan kita contoh, baik lagi. Oke, next. Nah, ini adalah mengandalkan dari sisi manusia. Ya. Bisa? Oke. Mengandalkan dari sisi manusia. Ini adalah examples dari sosok andalin manusia ya. Bisa apa? Lebih mempercayai apa yang kelihatan, 5 panca indera. Apa 5 panca indera itu tuh? Visual, pendengaran, perasaan, dan lain-lain. Meyakini apa yang bisa kelihatan dengan mata kepala sendiri, ya. Nah, kita pun juga kadang lebih percaya kepada orang-orang kuat, orang-orang pintar, backingan kita, ya. Orang yang punya jabatan tertentu atau status sosial, atau mungkin bahkan kita lebih mempercayai YouTuber atau influencer. Ayo, ada yang lebih mempercayai influencer, YouTuber, atau mungkin senior? Oke, atau mungkin senior yang kita percayai. Namun terkadang senior ataupun orang-orang demikian bisa mengajarkan hal yang salah atau di luar Tuhan. Ya, makanya dari itu pentingnya kita untuk berkomunitas di komunitas yang benar dan berkenan di mata Tuhan. Oke? Nah, kedua, kita pun juga mendahulukan atau mengutamakan roh kita, tubuh dan jiwa dibanding roh. Ya. Nah, kenapa sih kita mementingkan tubuh dan jiwa? Kita akan lebih mengandalkan atau memprioritaskan keinginan tubuh, keinginan jiwa. Apa sih? Keinginan semata, kesenangan semata. Itu kita dahulukan dulu. Sebelum yang seharusnya kita mendahulukan roh. Roh itu apa sih? Roh itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Kita berkomunikasi lewat doa. Kita berkomunikasi lewat puji-pujian. Ya, kita berfellowship bersama-sama semua. Nah,
Yang pastinya terakhir adalah standar atau parameter manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Nah, apa sih itu? Mungkin manusia itu mempunyai standar atau parameter yang terlalu tinggi, yang menyebabkan manusia itu angkuh atau sombong. Wah, kita mah udah naik level, udah di atas. Buat apa kita andelin Tuhan? Buat apa kita andelin manusia? Nggak guna, gitu kan ya. Atau enggak mungkin standar atau parameter manusia yang terlalu rendah. Udahlah, buat apa kita manusia mengandalkan Tuhan? Nggak pantas, kita masih berdosa. Ya, kita mah cuma nerima pasrah aja, menerima nasib. Ya, kurang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, menyertai kita. Amin? Oke. Nah, jadi pertanyaan sekarang nih, kita sudah mengenal sisi atau sosok Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga udah tahu mengandalkan dari sisi manusia. Nextnya, bagaimana cara untuk mengandalkan Tuhan? Yang pertama adalah trust in God, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, yang saya ambil di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Dari firman Tuhan ini aja, kita sudah diajarkan kembali, diingatkan kembali oleh Tuhan, bahwa kita itu harus percaya Tuhan dengan segenap hati. Ya. Dan kita nggak boleh bersandar atau berjalan dengan pengertian kita, dengan kemampuan kehebatan kita sendiri. Ya. Namun harus bergantung kepada Tuhan. Nah, cuman setelah saya telusuri ayat Alkitab ini, kenapa hanya dibilang dengan segenap hati? Kenapa bukan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan? Seperti yang tertulis di Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ada teman-teman yang tahu? Nah, langsung aja ya. Karena mempercayai Tuhan itu harus dari hati. Ya. Manusia di-create Tuhan, diciptakan Tuhan dengan akal sehat, dengan logika, akan tidak pernah bisa in tune atau mungkin sepikir sejalan dengan cara Tuhan. Dengan kondisi Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya. Mulai dari mana? Memberi makan 5.000 orang, itu pun pria, dengan 5 roti dan 2 ikan. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Gitu. Namun Tuhan bisa melakukan mujizat itu. Apalagi? Merubah air menjadi anggur mungkin. Atau mungkin menyembuhkan orang buta dengan cara apa? Memakai air liurnya, diambil ke tanah, dicampur ke tanah, dan diusapi ke mata orang buta. Namun orang butanya tersebut disembuhi dan akhirnya bisa melihat. Nah, coba kalau misalnya kita jalanin pikiran kita sekarang ya, kita menyembuhkan orang buta dengan caranya Tuhan. Ya, kita pakai air liur kita taruh di tanah, campur, kita usapi mata orang buta. Bukan dimarahin, digampar. Aduh, gila ya. Jadi gitu, kita nggak akan pernah bisa sejalan dan sepikir Tuhan. Ya. Dan yang pastinya dengan segenap hati, kenapa? Karena dari hati kita, kalau misalkan hati kita mungkin kurang baik atau kurang berkenan, maka action kita pun juga akan merefleksi hati kita yang kurang baik itu. Setuju teman-teman ya? Dan jika kalau misalkan kita hatinya diisi oleh roh Tuhan, diisi oleh firman Tuhan sehari-hari, kita pun juga action kita, tindakan kita akan pasti melakukan dan sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Amin? Oke. Kita itu harus berserah penuh kepada Tuhan. Seperti yang ditulis di Amsal 3 ayat 5 ya. Dan percaya akan Tuhan dan rancangannya yang terbaik untuk kita. Amin? Next. Oke. Satu ayat Alkitab yang sangat memberkati dan mengingatkan kita kembali. Ya, di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Atau bahasa kerennya, for we walk by faith, not by sight. Nah, jadi teman-teman, kita langsung bisa tahu nih, kalau misalkan kita berjalan menggunakan penglihatan kita, apa yang dilihat dari mata kepala kita sendiri, dan meyakini dengan pengertian kita sendiri, itu bisa mengartikan bahwa kita tidak berjalan dengan percaya, atau dengan percaya kepada Tuhan ya. Nah, kalau misalkan kita balik lagi, kalau misalkan kita berjalan atau menghidupi hidup ini dengan kepercayaan, dengan ketergantungan kita terhadap Tuhan, bergantung padanya selalu, berarti itu bisa mengartikan kalau kita berjalan tidak menggunakan keintelektualan kita, kepintaran kita, kehebatan, kemampuan kita. Kita berserah penuh kepada Tuhan dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Amin. Nah, kita sebagai umat Tuhan tidak boleh bergantung kepada pengertian diri kita sendiri. Harus mempercayai kepada Tuhan dan mempercayai rencana dan jalannya Tuhan yang terbaik. Nah, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan?
Kalau kita aja belum bisa menerima kalau Tuhan itu satu-satunya juru selamat dan penyelamat bagi manusia. Ya. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan kalau kita belum mengandalkan Tuhan? Kalau kita masih memakai ego kita, masih memakai pride kita, masih memakai status sosial kita. Ya. Bagaimana kita mengandalkan seseorang atau mengandalkan Tuhan? Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Kalau kita aja masih belum mengkomunikasikan diri kita lewat roh dengan Tuhan. Lewat doa, lewat puji-pujian, lewat worship, fellowship, dan lain-lain ya. Oke. Next slide. Ini cara kedua ya. Next slide adalah mengutamakan Tuhan. Setelah kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan berjalan dan bergantung kepada Tuhan, kita pun juga harus mengutamakan Tuhan. Yang saya ambil di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin untuk firman Tuhan. Nah, dari ayat Alkitab ini pun juga kita diajarkan oleh Tuhan. Kita harus put God first. Ya. Kita harus tertanam dan berakar kuat di dalam Tuhan. Karena kita tidak bisa apa-apa di luar Tuhan. Ya. Nah, kita pun juga harus berakar, yang tadi saya bilang, supaya kita bisa melihat hasilnya atau melihat buahnya. Seperti yang dikatakan, berbuah banyak, tidak akan pernah kekurangan, dan lain-lain. Oke. Nah, next slide. Apa nih? Adalah rancangan Tuhan, mempercayai rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Yang saya ambil di Yesaya 55 ayat 8. Yang mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat Alkitab ini pun kita juga disadarkan kembali oleh Tuhan bahwa rancangan kita itu bukan rencana Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Ya, kita sebagai manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata kepala kita sendiri. Cuman Tuhan melihat ke depannya. Tuhan melihat bukan hanya di saat di sini aja. Tuhan melihat ke depan yang terbaik untuk kita. Nah, mungkin saya umpamakan dengan satu contoh sederhana ya, perumpamaan. Teman-teman pasti tahu ya kendaraan mobil. Nah, kendaraan mobil ini datang dengan berbagai variasi, dengan berbagai model. Ada yang hatchback, SUV, Jeep, sedan, dan lain-lain ya. Yang pastinya datang juga dengan berbagai kecanggihan, teknologi, dan segala macam. Nah, namun kalau misalnya dipikir-pikir, kendaraan mobil tersebut itu tidak aktif. Ya, karena ya nggak ada yang mengendalikan, nggak ada yang menyalakan mobil tersebut. Untuk mengaktifkan mobil tersebut harus ada yang mengandalkan. Harus ada mengendalikan. Harus ada yang bisa mengontrol mobil tersebut. Benar teman-teman ya? Nah, dan terkadang kalau misalkan orang sudah menyalakan dan mengendalikan mobil tersebut menyetir, kadang mereka pun juga harus menguji mobil itu. Lewatin pegunungan yang curam, yang terjal, dan juga kadang-kadang mereka melewati jalan bebatuan, jalan tanah, berlumpur gitu ya. Nah, apa sih ini yang kita bisa belajar dari perumpamaan ini? Perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa pengibaratan kendaraan mobil itu seperti layaknya manusia. Manusia tanpa Tuhan itu tidak aktif. Ya, kita perlu Tuhan untuk mengaktifkan kita, untuk mengaktifkan kehebatan kita, kemampuan kita. Ya, kita tanpa Tuhan kalau berjalan sendiri tidak akan bisa. Ya, dan kadang juga kita mempunyai hidup, yuk kok kelihatannya kayak polos-polos aja, flat-flat aja, ada berbagai masalah, berbagai cobaan hidup. Nah, namun tetap Tuhan akan menyertai kita sampai kepada tujuan yang kita tuju. Ya. Nah, kita ini manusia semacam instrumen. Kita tidak bisa bekerja dengan sebaiknya kalau kita tidak dipakai, kalau tidak ada yang menguasai kita, kalau tidak ada yang mengontrol kita, mengontrol kehidupan kita. Yang sekarang jadi pertanyaannya teman-teman. Apakah atau siapakah yang mengontrol kita, yang mengontrol atau menguasai hidup kita? Apakah dengan intelektual kita, kemampuan kita yang mengontrol hidup kita ke depan? Atau mungkin kekhawatiran kita, ketakutan kita yang mengarahkan hidup kita ke depan? Itu jadi pertanyaan teman-teman. Nah, kita dalam hidup ini harus memfokuskan diri kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita tidak boleh bergantung kepada diri kita, pengertian kita sendiri. Oke. Nah, next. Nah, manusia adalah perencana yang baik.
Akan tetapi Tuhan yang mengendalikan rencana itu. Tuhan yang menentukan apa yang terjadi saat sekarang dan ke depannya. Nah, kalau misalnya kita ibaratkan manusia ini sebagai artis atau enggak sebagai desainer mungkin ya, sebagai masterpiece, seseorang yang bisa menciptakan satu brand new inovatif atau teknologi dengan sendirinya, ya. Akan tetapi Tuhan yang mengendalikan rencana itu, bukan manusia. Oke, teman-teman? Nah, next. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, yang saya ambil di Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Amin. Nah, sangat salah dan jahat jika kita sebagai manusia tidak mendahulukan Tuhan dalam perencanaan kita. Ya, baik lagi, semua perencanaan itu bukan rencana kita, ya, tapi rencana Tuhan yang terbaik untuk kita. Nah, kalau teman-teman lihat di ayat Alkitab, arti congkak, teman-teman tahu? Congkak bukan congklak ya, beda ya. Arti congkak adalah, yang saya artikan, adalah merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia, sangat pandai, sangat kaya, ya, atau dalam arti kata lain, sombong atau angkuh, ya. Jadi jangan membanggakan diri kita sendiri, ya. Kita harus membanggakan Tuhannya dulu, baru kita bisa sesuai dengan ajarannya. Fokuskan perencanaanmu bersama Tuhan, meminta tuntunan dan penyertaan, dan Tuhan akan bekerja dan memberinya di saat yang tepat, bukan di saat yang kita kehendaki. Amin teman-teman? Amin. Nah, jika kita sudah trust in God, menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, dan kita pun juga sudah melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, what's the next step? Ayo, kita pun juga harus bekerja. Yang saya ambil dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, apa yang kita bisa belajar dari ayat Alkitab ini? Iman, jika kita sudah ada iman ya, udah bagus. Cuma kalau misalnya kita tidak ada action, kita tidak ada tindak lanjutnya, sama aja akan sia-sia, ya. Iman tanpa bekerja ialah sia-sia, ya. Kita sebagai manusia harus bekerja dengan giat, dengan semangat, maupun itu saat kita sekolah, saat studi, saat kita bekerja atau mempunyai usaha, haruslah kita bergiat dan semangat. Dan Tuhan pun juga mungkin sudah memberikan kita yang berkat ya, dengan kerjaan, dengan usaha. Namun kita sebagai manusia harus melakukan bagian kita. Bagian kita itu apa sih? Mengatur dan mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin? Oke. Nah, dan bekerja ini pun juga berbicara tentang potensi yang Tuhan beri, ya, memakai dan mengembangkan potensi kita, seperti layaknya perumpamaan talenta, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Nah, kalau misalkan 1 dan dikembalikan ke Tuhan hanya 1, Tuhan tidak mengenal. Sangat disayangkan ya teman-teman ya. Kita harus memakai dan mengembangkan potensi kita lebih lagi. Nah, oke. Nextnya adalah bekerja seperti untuk Tuhan. Ini ayat Alkitab yang sering kita dengar ya teman-teman. Pasti teman-teman juga tahu. Di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dari ayat Alkitab ini kita langsung tahu teman-teman. Kita diingatkan lagi bahwa kita itu harus bekerja dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, ya. Manusia itu bisa mengecewakan kita. Manusia bisa menjatuhkan kita. Bahkan manusia itu bisa menjauhkan dirinya daripada kita. Ya. Namun Tuhan tidak demikian. Tuhan rela turun ke bumi, turun ke dunia. Dia rela direndahkan supaya kita ditinggikan. Ya. Nah, oke, nextnya. Ini kita secara singkat aja ya, karena juga ada acara seremonial Perjamuan Kudus ya. Secara cepat aja. Nah, yang pastinya kita setelah bekerja, kita pun juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, yang saya ambil di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dalam hidup ini, ketika kita sudah menaruh kepercayaan kepada Tuhan, kita sudah melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita,
kita sudah do our best, yang pasti untuk Tuhan, kita pun juga harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dengan mau segala kondisi apapun, mau seberat apapun dalam hidup ini, kita harus selalu bersyukur. Ya. Ia tahu yang engkau butuhkan. Ia tahu apa yang engkau sedang alami dan harus lewati dalam hidup ini. Ya. Bersyukurlah dalam segala hal, karena Tuhan tahu apa yang engkau perlukan sebelum engkau memintanya. Nah, teman-teman bisa gak nih bersyukur saat mungkin Tuhan belum menjawab atau belum memberikan yang teman-teman mau atau teman-teman doakan. Apakah kalian masih bisa bersyukur? Nah, itulah pertanyaan yang harus selalu menjadi pikiran kita. Kita harus selalu bersyukur dengan kondisi apapun. Ya. Apakah kita masih bisa bersyukur saat kita masih diperhadapkan dengan masalah atau beban hidup yang kemungkinan akan menjadikan kita semakin dewasa, semakin mature dalam hidup ya. Nah, bersyukur juga atas apa yang Tuhan cukupkan kepada kita sehari-hari. Mau itu pakaian, mau itu makanan yang cukup, mau rumah, dan lain-lain. Ya. Oke, next slide. Ini secara kesimpulan ya. Nah, ada 3 yang saya kesimpulkan. Yang pertama, trust. Trust in God, not by yourself being. Nah, kita sudah pelajari ya. Kita harus menaruh kepercayaan kita terhadap Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Kita harus walk by faith, not by sight. Oke? Kedua, kita harus prioritize atau mengutamakan Tuhan dalam rencana kita. Ya, God's plan is what's best for you. Ya, manusia hanya tahu apa yang dilihatnya, cuman Tuhan tahu lebih dari itu. Ya, involve God in your planning. Dan terakhir adalah work to use and gain what God has given you. Kita harus bekerja dengan sebaik mungkin, dengan segenap hati kita, dan bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ya, dan yang pastinya selalu diakhiri dengan apa? Bersyukur selalu, be grateful. Dan kalau misalnya dibilang teman-teman, habis ini juga ada satu kesaksian teman-teman ya. Nah, dengan kita sebagai manusia yang menjadi saksi Kristus, lewat kesaksian kita, lewat renungan kita, pastinya kita juga gimana ya, diperhadapkan dengan 2 situasi ya. Sermon yang kita buat ini goes both ways. Berfungsi sebagai kita, sebagai pembicara, dan juga sebagai audiensnya. Setuju tuh ya teman-teman? Oke. Bisa dikasih lihat, ditampilkan? Ini adalah ban mobil saya. Ya, ada kesaksiannya. Ini kesaksian adalah di hari Jumat kemarin sebelum doa persiapan pelayanan. Dikondisikan itu sekitar jam 6 ya, sekitar jam 6 sore. Ada urusan di PIK. Nah, ketika saya hendaknya mau pulang dulu, mau beres-beres dan siap-siap untuk pergi ke gereja, kenyataannya ban saya kempes. Bisa dikasih lihat? Yes. Dan bannya itu sidewall sampai robek. Dan diperhadapkan itu dengan kondisi apakah saya masih bisa bersyukur selalu kepada Tuhan? Ya. Apakah saya cuma mau komplain? Apakah saya mau marah kepada Tuhan? Loh, kok Tuhan gini sih? Saya udah merencanakan dari awal loh. Saya udah merencanakan kalau saya dari jam 6, saya bisa pulang, siap-siap, dan akhirnya bisa ke gereja dengan selamat, tanpa ada kekurangan satu apapun. Dan yang pastinya bisa memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman ya. Nah, namun pada kenyataannya, saya telat datang ke gereja, dimaafkan ya. Oke, yang pastinya apakah saya masih bisa bersyukur? Apakah saya bisa masih melihat rencana Tuhan yang adalah rencana yang terbaik? Ya, bukan bergantung kepada pengertian sendiri. Bukan bergantung, oh Tuhan sangat jahat, kenapa bisa saya sebagai pemimpin kok bisa telat gitu maksudnya. Tuhan mungkin ada reason atau enggak ada rencana khusus bagi saya. Ya teman-teman, di saat itu saya pelajari bahwa rancangan kita bukan rencana Tuhan. Ya. Yang pasti selalu saya bisa bersyukur adalah saat saya pulang mengendarai mobil ini, hokinya dan bersyukur selalu saya tidak melewati tol. Bayangin ya teman-teman, kalau misalkan saya mengendarai mobil ini di jalan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Apa kata dunia? Ya, sangat berbahaya teman-teman. Nah, inilah kesaksian yang menjadikan benar-benar pelajaran hidup bagi saya bagi di sermon ini. Dan ini sebenarnya pun sermon udah selesai kemarin hari Jumat. Namun pada akhirnya saya harus menambahkan, kok ini kayak pas banget nih hidup mengandalkan Tuhan. Rencana Tuhan bukan rencana kita.
Ya, oke. Nah, sebagai kata penutup ya teman-teman, di kesempatan sore ini, mari kita jadikan hal mengandalkan Tuhan ini seperti kebiasaan kita, habit kita dalam sehari-hari. Maupun itu pun kita memulai aktivitas kita, memulai kerjaan kita, studi kita harus libatkan Tuhan, ya, andalkan Tuhan. Nah, saya tidak akan pernah tahu seberat apapun masalah teman-teman yang hadapi. Bahkan teman di sebelah Anda pun juga belum tahu apa sih teman-teman yang lewati sekarang ini, apa sih beban hidup yang terlalu berat gitu. Nah, namun saya tahu pasti ada seseorang yang bisa membantu, yang bisa menyertai kita. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin teman-teman ya. Nah, seperti juga di ayat Alkitab yang kita sering mendengar di Matius 11 ayat 28. Saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, saya ulang lagi ya. Di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat Alkitab ini mengatakan apa? Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan semua yang sudah punya uang banyak. Bukan ya? Bukan semua yang udah suci. Semua yang sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Bukan semua yang sudah memberikan perpuluhan banyak. Enggak teman-teman. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari datang kepada Tuhan untuk diberikan kelegaannya bagi kita. Amin ya teman-teman. Nah, next. Dan sebagai ayat penutup teman-teman, di Yesaya 41 ayat 10. Ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Tuhan aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin untuk firman Tuhan. Dengan berbagai masalah atau tantangan dunia yang teman-teman hadapi, hadapilah bersama Tuhan. Ya teman-teman, jangan berjalan sendiri. Jangan berjalan dengan keyakinan kita sendiri. Kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Ya. Dan yang pastinya kita harus meminta tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam setiap rencana kita. Ya. Untuk kita bisa mencapai ke satu tujuan, kita tidak boleh berjalan sendiri. Kita harus bergantung. Kita harus mempunyai ketergantungan kita terhadap Tuhan. Bangun komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa, lewat pujian, lewat worship, lewat komunitas yang teman-teman dipercayakan. Ya. Yang pastinya juga apa? Untuk bisa memenangkan pertandingan hidup. Pertandingan hidup ini susah loh teman-teman. Datang berbagai masalah, berbagai cobaan, berbagai godaan. Namun dengan Tuhan kita bisa melewati itu semua. Amin teman-teman? Oke. Siap. Kiranya renungan singkat ini bisa memberkati teman-teman semua. Ya, saya mempersilahkan Ben atau tim sirkus main ke depan. Oke. Ya, kira-kira renungan singkat ini bisa memberkati teman-teman dan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Oke. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah selesai untuk renungan singkat pada sore hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami sudah mendapatkan berkat yang terbaik hanya daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga mau mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, dan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kami tidak bisa ada apa-apa tanpa adanya Tuhan dalam hidup kita. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memberkati kami, menyertai kami. Engkau selalu mendengar seruan doa kami, mendengar isi hati kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menggenapkan, Tuhan akan memberikan yang kami mau, yang kami harapkan di saat yang tepat. Tidak hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.